Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kami ikut-ikutan sebenarnya ini. Ikut-ikutan nama yang lain, mesti mereka pakai laptop, saya nggak pakai laptop sih. Tapi saya juga bawa juga, di sini ada banyak ini. Ini yang disebut dengan at-ta'allamu fis sigari kan naksi alal hajari wa ta'allamu fil kibari kan naksi alal ma'. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas air. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas terbalik. Belajar waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kepantasan bapak-bapak pada bengong. Ya, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Nah ini. Ntar juga habis ini juga pulang lupa lagi. Betul? Mudah-mudahan enggak. Karena kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kali ini tentang masih tentang rukun sih sebenarnya. Ternyata setelah saya baca-baca dari beberapa kitab ya, termasuk kitab At-Taj, juga terada dalam kitab Al-Fiqhu fil Madzahibil Arba'ah. Ternyata pembahasan tentang rukun dan dibagi dua sebenarnya pembahasannya itu. Ada rukun, ada juga yang disebut dengan wajib. Jadi seperti dalam haji. Jadi dalam haji itu disebutkan ada rukun dan juga ada wajib haji. Kalau rukun haji itu kan ada berapa? Ada 6 ya. Ya, pertama ihram ya, ihram, wukuf, terus kemudian tawaf ifadah, terus kemudian sa'i, ya kan, tahallul, tertib. Masih hafal nih Pak Haji Marno? Masih hafal insyaallah. Yang baru haji insyaallah masih hafal. 6 rukun. Yang namanya rukun dengan wajib itu dibedakan. Ya. Kalau rukun, jika salah satunya ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Maka harus diulang tahun depan. Tapi kalau wajib haji, ya ditinggalkan salah satunya, maka dia harus membayar dam. Hajinya tetap sah. Nah, ini hampir mirip dengan itu. Nah, kalau rukun sholat, itu adalah ulama sepakat, terutama ulama 4 mazhab dan ulama-ulama yang lainnya, bahwa rukun itu adalah bagian-bagian daripada sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Dia harus ada. Kalau ditinggalkan, maka sholatnya batal. Dia harus ulang lagi dari awal. Ya. Sedangkan wajib-wajib dalam sholat, mereka itu menyebutkan ada wajib-wajib dalam sholat, yaitu segala sesuatu yang dilakukan di dalam sholat, tetapi ketika ditinggalkan itu dia cukup hanya misalnya melakukan dengan sujud sahwi.
Ya, sebagian di sini ada yang melakukan sujud sahwi atau ditinggalkan, dia hanya mendapatkan dosa saja. Tapi dosanya nggak sampai masuk neraka, tidak. Di sini disebutkan oleh para ulama bukan dapat masuk neraka gitu. Artinya tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya dosa aja. Ta'thim, mu'tham. Jadi berdosa. Jadi kemarin saya bahas di sini ada beberapa rukun di dalam sholat yang disebutkan oleh 4 imam ya di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Madzahibul fil Arba'ah atau di dalam kitab fikih 4 mazhab. Mereka menyebutkan mulai daripada rukunnya ini ya. 1 niat, yang kemudian niat itu juga di sini dibahas segala seluk-beluk tentang niat di sini menurut 4 mazhab. Terus yang kedua takbiratul ihram. Tentang takbiratul ihram juga di sini dibahas juga dengan luar biasa di sini oleh para imam 4 mazhab itu, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Di sini dalam kitab Al-Madzahibul Arba'ah. Dan juga tadi takbiratul ihram, terus kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian termasuk di sini fardu yang paling penting juga yaitu berdiri. Ya, berdiri tegak. Atau di sini disebutkan dengan istilah nanti i'tidal. I'tidal itu artinya sebenarnya berdiri tegak. Nah, sedangkan bangun dari ruku ada yang memisahkan, ya bangun dari ruku kemudian i'tidal itu berdiri sebentar. Ya. Kemudian fardu yang atau rukun keempat baca suratul Fatihah, tadi yang ketiga itu ya berdiri. Nah, kemudian juga setelah itu ruku, yaitu rukun yang kelima. Rukun yang kelima. Kemudian yang terakhir rukun yang keenam dalam salat yaitu bersujud. Sujud di sini disebutkan. Sujud, ada lagi Pak, ada rukun lagi yang lainnya sebenarnya. Ini langsung, ini pendapat-pendapat daripada para imam mazhab ya. Duduk juga termasuk duduk tahiyat akhir, tahiyat awal. Ini ada juga yang menyebutkan, rukun ada yang sampai 13 ya. Rukun ke-11 di sini disebut duduk terakhir. Nah, kemarin saya bahas tentang rukun dan tentang ruku dan sujud. Mohon maaf. Nah, jadi baca Fatihah, ruku, kemudian nanti ada yang tidak memasukkan i'tidal ya atau bangun dari ruku. Terus i'tidal berhenti sebentar, kemudian bangun dari sujud. Nah, itu tidak dimasukkan ke dalam rukun, tapi dimasukkan ke dalam wajib gitu. Ada yang masukkannya seperti itu. Nah, para ulama ini berbeda pendapat tentang jumlahnya. Ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i itu sampai 13 ruku atau 13 rukun di dalam sholat. Ada yang menyebutkan 17 dan ada banyak. Tapi kali ini kita bahas dulu tentang terkait dengan ruku. Di sini di dalam tayangan ini ruku sepakat ulama seluruh mazhab ya fikih, tetapi berbeda dalam mekanisme pelaksanaan hingga dapat dikatakan sah. Sepakat semuanya bahwa ini masuk dalam rukun sholat. Yang pertama menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa atau Imam Hanafi sudah tercapai maksud dengan cara dianggap sudah tercapai rukuknya ya, dan itu sudah dianggap sudah menuntaskan rukun daripada sholat, yaitu ruku itu tadi, dengan cara membungkukkan kepala, yaitu dengan menyondongkan tubuh ke depan hingga mendekati posisi ruku. Dianggap sah sholatnya.
Artinya mendekati ruku yang benar gitu, yang sempurna. Itu sudah dianggap sah. Karena memang kan kalau dilihat dari secara keseluruhan kan seluruh manusia itu kan ada yang berbeda-beda ketika dalam posisi ruku itu. Ada mungkin karena sakit sehingga posisi rukuknya itu kan tidak sempurna. Nah ini menurut mazhab Hanafi segitu saja sudah dianggap cukup. Artinya sah. Bahwa rukuknya dianggap sah. Dia sudah menuntaskan rukun daripada salat itu. Ini menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut beliau posisi yang sempurna yaitu menyondongkan badan hingga keadaannya rata dengan kepala. Nah pendapat seperti ini hampir mirip dengan mazhab yang lain, nanti kita akan lihat ya. Dan ini hanya bagi posisi yang sholatnya dalam keadaan berdiri. Sedangkan bila sholatnya dalam keadaan duduk, maka posisi sempurna adalah dengan membungkukkan kepala dan sedikit menyondongkan badan ke arah depan. Dan letak kening, ini kan kening ya, atau dahi, sejajar dengan bagian depan lututnya. Jadi agak, ya ini membongkokkan ke depan, sejajar dengan lututnya. Ya, ini menurut Imam Mazhab Hanafi. Baik, kemudian selanjutnya menurut mazhab Hambali, kalau Hambali mengatakan posisi rukuk bagi orang yang melakukan sholatnya dengan cara berdiri cukup dengan menyondongkan tubuh hingga kedua tangan dapat menggapai kedua lututnya. Baik mereka yang memiliki dua tangan sempurna ataupun bagi mereka yang salah satu tangannya ada yang lebih panjang, lebih pendek. Nah, itu diusahakan untuk bisa mendekati ya kedua lututnya, harus menggapai kedua lututnya. Nah, itu sudah dianggap sempurna. Artinya sudah mencapai atau sudah menggugurkan rukun dalam sholat itu. Sedangkan posisi ruku yang sempurna menurut Hambali adalah dengan meluruskan punggung secara horizontal, maksudnya lurus, dan meletakkan kepalanya setara dengan punggungnya. Nah ini ya punggungnya setara, jadi artinya lurus, tidak lebih tinggi dan juga tidak lebih rendah dari punggung. Nah, yang melakukan sholatnya dengan cara duduk cukup baginya dengan membungkukkan wajah hingga dekat dengan lututnya, hampir ini wajah. Kalau tadi Imam Hanafi kening, ya kan? Kalau mazhab Hanafi wajahnya. Artinya semuanya begini ya. Kalau kening kan agak begini. Ya agak menunduk. Nah, kalau wajah harus diarahkan sejajar dengan lututnya. Ya, nah ini yang melakukan sholatnya dengan cara duduk. Cukup baginya dengan membungkukkan wajah hingga dekat dengan lututnya. Dan untuk posisi ruku yang sempurna bagi orang tersebut adalah dengan mempertemukan wajahnya dengan kedua lututnya. Ini bagi yang sholatnya dalam keadaan duduk. Ya, nah ini biasanya kan bagi orang yang sakit, yang tidak mampu berdiri dengan tegak, berdiri dengan sempurna. Maka boleh dengan cara seperti ini. Boleh juga bagi orang yang sehat, masih sehat gitu, melakukan sholat dalam keadaan duduk untuk sholat sunnah. Itu masih dibolehkan. Ya, tetapi ya sebaiknya dengan berdiri tegak. Mungkin biasa saja dia capek atau apa, boleh juga kalau untuk khusus sholat sunnah ya. Itu boleh dalam posisi duduk. Sebagian pendapat mengatakan gitu. Nah selanjutnya mazhab Syafi'iyah, gerakan minimum untuk rukuk bagi orang yang melakukan sholatnya dengan cara berdiri adalah dengan menyondongkan tubuh, lututnya menjadi sandaran kedua telapak tangannya tanpa tertahan. Jadi tidak tertahan, tidak harus sampai menekan sekali katanya. Ya, maksudnya dengan menurunkan punggung sedikit, menaikkan kepala
dan memajukan bagian dada. Dengan syarat orang tersebut melakukannya dengan maksud untuk ruku. Ya, dengan maksud untuk melakukan ruku. Harus ada juga di situ ada kesengajaan untuk melakukan itu. Adapun posisi ruku yang sempurna dapat terrealisasi ketika bagian punggung tubuhnya setara dengan bagian punggung lehernya. Jadi ini lebih rinci ya. Jadi terrealisasinya ketika bagian punggung tubuhnya setara dengan punggung lehernya. Agak berbeda ya. Sebenarnya sama juga, ujungnya lurus-lurus juga. Ya, antara punggung dengan kepala. Ya, antara dengan lehernya juga. Kalau ini lebih ditekankan kepada punggung lehernya. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Gerakan minimum untuk ruku bagi orang yang melakukan sholatnya dengan cara duduk adalah dengan sedikit menyondongkan tubuh ke bawah hingga keningnya berhadapan dengan kedua lututnya. Ini hampir sama. Ya, semua imam berpendapat sama. Ya. Sedangkan posisi ruku yang sempurna adalah dengan menghadapkan keningnya di tempat sujud, namun tidak sempat menyentuh. Nah, ini lebih dalam lagi ketimbang yang tadi, ya, daripada mazhab pertama Hanafi dan Hambali. Kalau mazhab Hanafi itu keningnya itu sejajar dengan lutut. Kalau mazhab Hambali itu wajahnya ya sejajar dengan lutut. Tapi kalau mazhab Syafi'i ini wajahnya atau keningnya ya, keningnya itu harus sejajar dengan tempat sujudnya. Ya, ini beda, berarti agak lebih condong ke depan ya. Tapi tidak sampai menyentuh, ya, tidak sampai menyentuh. Ini kan bagi orang yang dalam posisi duduk sholatnya. Nah, baik, kemudian mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini agak umum ya, kita lihat. Tapi ada tempat ini juga yang sempurna dan tidaknya. Batas ruku yang diwajibkan, ini ibaratnya standarnya wajib ya, rukun namanya. Untuk seseorang yang memiliki kedua tangan yang seimbang adalah dengan menyondongkan tubuh hingga kedua telapaknya dekat dengan lututnya, dekat. Berarti tidak menggenggam lututnya. Di mana ketika kedua tangan itu diletakkan maka akan berada di penghujung paha, dekat dengan lutut. Namun lebih dianjurkan itu artinya sangat mustahab atau dianjurkan, disunahkan ya. Kedua tangannya itu dapat menyentuh kedua lutut serta menggenggamnya sehingga bagian punggung menjadi lurus. Jadi ada batas rukun atau wajib, ada batas yang disunahkan. Jadi kalau orang itu sudah mencapai menurut mazhab Maliki di ujung pahanya walaupun tidak menggenggam lututnya, itu sudah dianggap menggugurkan salah satu rukun sholat. Nah, tapi menurut beliau mazhab Maliki lebih sempurnanya ibaratnya atau sangat dianjurkan yaitu dengan cara menggenggam lutut. Hampir mirip, cuma tidak menjadi wajib, menjadi rukun ya, menjadi rukun atau fardu ya, menjadi rukun. Jadi itu standarnya. Kita bisa membedakan ya antara berbagai mazhab ini sendiri. Jadi kita jadi tahu bahwa inilah perbedaan-perbedaan para ulama terutama fikih yang dipelopori oleh 4 mazhab ini ya. Ya, jadi tahu. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita yang rukuknya seperti apa yang saya sebutkan tadi, maka dianggap sudah menggugurkan salah satu rukun sholat. Nah inilah kemarin kita sudah praktekkan ya. Nah selanjutnya tentang sujud. Ini juga sama, sepakat ulama seluruh mazhab fikih tentang sujud dimasukkan ke dalam rukun.
tetapi berbeda mekanisme pelaksanaannya hingga dapat dikatakan sah. Sama juga. Nah, pertama menurut mazhab Hanafi, batas sujud yang difardukan atau menjadi rukun, nah ini dengan meletakkan sebagian dari kening di tempat sujud, dan sholat tetap akan sah meskipun hanya sebagian kecilnya yang diletakkan. Jadi kalau cuman sebagian ya, dari kening doang ya, itu dianggap sudah mumpuni untuk dia menggugurkan sujudnya. Sedangkan untuk hidung, pendapat yang diunggulkan dalam mazhab Hanafi, ya dalam ini menyatakan tidak cukup jika hanya ditempelkan sedikit saja. Apalagi hanya dengan menempelkan pipi atau dagu saja sebagai pengganti hidung. Ini sama sekali tidak dibenarkan, baik dikarenakan suatu alasan tertentu ataupun tidak. Ini menurut mazhab Hanafi. Jadi kalau menurut beliau nih, ya lebih sempurnanya ya, artinya dianggap ya, karena tidak dibenarkan maka ya jangan ditinggalkan. Kalau tidak dibenarkan menurut mazhab Hanafi, artinya ujung hidungnya itu juga menyentuh tempat sujud menurut mazhab Hanafi. Nah, kemudian orang yang bersujud, ini yang pernyataan yang kedua menurut mazhab Hanafi, juga diharuskan untuk meletakkan salah satu dari dua tangannya, salah satu dari dua lututnya, dan sebagian dari ujung jari-jari salah satu kakinya, dan sholatnya tetap sah jika ia hanya meletakkan satu jari kakinya saja di atas tempat sholatnya. Ini pendapat Imam Hanafi. Jadi tidak harus semuanya ya. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Imam-imam dahulu itu sudah memikirkan bagaimana kondisi sholat itu bagi orang yang misalnya maaf cacat, atau bagi maaf yang kelebihan jemarinya. Kan ada ya orang yang kakinya lebih dari 5, ya ada yang 6, ada juga yang tangannya juga pendek sebelah, ada juga yang mungkin ya maaf buntung, ya kan tinggal satu. Jadi tidak memberatkan. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesusahan bagimu. Artinya posisi-posisi seperti yang dalil firman Allah atau dalil juga dari hadis Rasulullah itu jadikan sandaran oleh para ulama. Sehingga terjadilah perbedaan, hanya perbedaannya pun tidak sangat mencolok lah ibaratnya. Lalu selanjutnya, ini untuk mewujudkan sujud yang sempurna menurut mazhab Hanafi, haruslah dengan meletakkan kedua belah tangan, kedua belah lutut, ujung dua kaki, kening dan juga hidungnya. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Di dalam kitab At-Taj disebutkan ya hadis itu seorang sahabat Abdullah bin Abbas itu ya. Abdullah bin Umar kalau nggak salah. Umirtu an asjuda ya. Umirtu an asjuda fi sab'ati adru'in. Aku diperintahkan untuk sujud ya dengan menyentuhkan 3 anggota badan. Ya. Yang pertama al-jabhati, dahi atau kening. Nah, kemudian sambil wa asyara ay isyara ila anfihi. Rasulullah itu mengisyaratkan dengan menunjukkan kepada hidungnya. Artinya hidungnya itu pun juga ini hadis Rasul ini hadisnya sahih. Disentuhkan. Tapi ada juga nanti ada perbedaan pendapat juga tentang hidung ini. Karena ada juga setelah kita kemarin kita berbahas bahwa cukup ya hidung itu tidak menjadi kewajiban ya. Ada juga yang meletakkannya itu sebagai yang sempurnanya saja ya. Nah, itu hidung. Terus kemudian
kaffaihi, ya, alal kaffaini bisa juga itu. Dua telapak tangan. Kemudian birukbataihi, kedua lututnya. Wabi atrafi qadamaihi, dan ujung-ujung kedua kakinya. Kalau yang sempurna nanti juga disebutkan itu di mana ujung jari kaki itu sampai menekuk dan menghadap ke kiblat semuanya. Itu yang sempurna. Nah, kalau yang rukun ini kan yang harus dilakukan. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini menurut Imam Hanafi. Bagaimana yang lainnya kita lanjutkan. Kok ini jadi habis ya. Maaf. Nah, ini disebutkan di madhab Syafi'i dan Hambali. Ini agak sama dengan Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Batas yang difardukan dalam bersujud adalah dengan meletakkan ya sebagian dari 7 anggota tubuh yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi yang saya bacakan tadi. Aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 kerangka tulang, yaitu dahi, 2 tangan, 2 lutut, dan ujung kedua kaki. Ini artinya. Hanya saja mazhab Hambali menambahkan, sujud itu tidak akan sempurna kecuali dengan meletakkan hidung di atas tempat sujud. Ini menurut Imam Hambali. Sementara mazhab Asy-Syafi'i menambahkan, orang yang bersujud diharuskan untuk menempelkan kedua telapak tangan dan bagian telapak jari-jari kedua kaki di tempat sholatnya. Ini mazhab Syafi'i. Adapun posisi, ini bukan posisi ruku, ini posisi sujudnya yang sempurna adalah terrealisasi ketika bagian punggung tubuhnya ini lain ini ada yang nggak kehapus. Ini hanya untuk penjelasan ruku. Salah satu syarat sahnya bersujud adalah dengan meletakkan dahi pada tempat yang kering dan stabil seperti tikar atau karpet. Karena itu tidak dibenarkan dan tidak sah sujud seseorang jika keningnya diletakkan di atas kain katun yang licin atau juga di atas jerami, gabah, biji jagung atau semacamnya. Karena semua benda itu tidak stabil. Namun bila benda-benda itu dapat distabilkan, maka sujud di atasnya dibolehkan dan dianggap sah. Ini kedua mazhab ya, Syafi'i dan Hambali. Jadi tempat sujudnya harus rata dan juga tidak licin. Sehingga ketika menempelkan dahi itu tidak artinya sempurna dalam menempelkan dahinya dan juga kedua tangannya dan juga kedua kakinya. Kan ada kalanya kita kan posisi sholat kita tidak di tempat yang rata juga kadang-kadang. Bisa di atas batu pada saat posisi seperti itu. Ya, yang jelas di sini dianggap sempurna itu tempat sujudnya kalau seandainya itu dilakukan di tempat yang stabil, tidak licin dan tidak merubah tempat sujudnya. Bisa saja kita sedang sujud tiba-tiba jalan gitu kan ya. Jadi ngegeser itu kan dahi kita atau misalnya posisi tangan kita. Ya. Baik. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Tadi ini udah Hanafi ya. Kita coba lihat pendapatnya mazhab Maliki. Cara bersujud yang menjadi rukun dalam sholat adalah dengan menempelkan kening di tempat sujud, meskipun dengan sebagian kecil dari keningnya saja. Nah, ini sudah dianggap menggugurkan rukun apabila keningnya saja yang menempel di tempat sujud. Ya, kalau hidungnya enggak, ya berarti enggak apa-apa. Nah,
Tapi di sini ditambahkan, dianjurkan bagi orang yang bersujud untuk menempelkan seluruh dahi dan melekatkannya tempat sujudnya. Dan sebagaimana diketahui bahwa kening manusia itu terletak di atas dua alis hingga sampai permukaan kepala, maka apabila seseorang yang bersujud hanya menempelkan salah satu pelipis bagian pinggir keningnya saja, maka itu tidak cukup baginya. Jadi harus penuh. Maka kita pernah lihat ada saudara kita ya yang sholatnya itu sampai maju ke depan sehingga keningnya itu sampai penuh. Nah disinilah yang kemudian mencetak ada di dahinya itu ya, cap itu tidak mengapa. Ya, hanya saja saya lebih suka ya tidak tercetak di dalam dahi kita ya. Kalau kita misalnya sujud di tempat yang empuk terus, mah insya Allah nggak akan tercetak gitu. Apalagi kalau ada di antara ini ya, yang sholatnya juga dikasih itu batu lagi, nah itu biar itu, nah itu biar jidatnya tambah hitam atau tambah lecet, ya tambah membengkak. Ada juga Pak yang membengkak Pak, ya kapalan, nah itu mungkin cara memahaminya saja ketika melihat hadis sehingga dia mengatakan seperti itu. Nah ini mungkin sesuai dengan mazhab Maliki, ya berarti tidak ada hidung di sini disebut-sebutkan ya. Nah, ini mazhab Maliki agak berbeda dengan yang kedua tadi, ya Hanafi, Syafi'i dan Hambali agak berbeda. Nah, ini mazhab Maliki. Nah ini dikatakan dianjurkan, berarti kan semuanya ya. Ini dianjurkan berarti sunnah. Nah, dianggap sah itu kalau keningnya sebagian saja, ya tidak seluruhnya. Orang yang bersujud juga dianjurkan untuk juga menempelkan hidungnya. Ini dianjurkan, tapi ini sunnah. Ya. Dan sebaiknya ia mengulang sholatnya jika hidungnya tidak tersentuh dengan tempat sujudnya pada waktu-waktu tertentu untuk menetralisir perbedaan, karena ulama lain berpendapat bahwa hal itu wajib untuk dilakukan. Jadi untuk ini pendapatnya mazhab Maliki. Tetap saja ya hidungnya pun hukumnya sunnah untuk menyentuh. Nah ini di waktu-waktu tertentu itu maksudnya di waktu terang dan di waktu gelap. Di waktu terang itu yaitu sholat misalnya duhur, asar, maghrib, duhur dan asar. Di waktu gelap yaitu maghrib, isya dan subuh. Nah itu di situ hendaknya disentuhkan. Tapi kalau di waktu-waktu lain seperti misalnya waktu syuruk sudah gelap lah, atau di waktu yang lain itu, maka itu tidak disunahkan lah ibaratnya menurut pendapat mazhab Maliki. Ini baru dua saja saya membuat ini PowerPoint untuk ini. Inilah karena kita membahas beberapa anggota rukun sholat itu hanya ya sebenarnya kalau di sini dibahas ya dalam kitab Al-Fiqh fi Madhahabil Arba'ah lengkap dan juga rinci banget gitu. Makanya saya harus meringkas ini kayaknya harusnya membuat semacam PowerPoint. Cuman tadi malam baru ini baru rukuk dan sujudnya, belum yang lainnya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan Bapak. Nah tentang kemarin yang disinggung oleh Pak ya Amril ya, tentang misalnya sujud bagi laki-laki dan perempuan. Nah itu di sini dimasukkan di dalam wajibnya, wajib-wajib yang disebutkan oleh para ulama-ulama tersebut. Di sini ada disebutkan. Nah ini juga setiap ulama berbeda pendapat juga. Nah di sini disebutkan oleh mazhab Hanafi bahwa yang disebut dengan kewajiban-kewajiban tersebut atau wajib yang dilakukan itu semuanya adalah dilakukan oleh rutinitas yang dilakukan oleh sholatnya Nabi SAW.
Menurut mazhab Hanafi, beliau mengatakan hal-hal apa saja yang diwajibkan dalam ibadah sholat menurut mazhab Hanafi. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Ya, pada setiap rokaat dalam sholat sunnah dan juga pada 2 rokaat pertama dalam sholat fardu. Nah, ini wajib. Pembacaan surat Al-Fatihah ini harus dibaca lebih dahulu daripada pembacaan surat yang lain. Apabila seseorang terlupa hingga membacanya terbalik, yakni membaca surat yang lain terlebih dahulu, baru setelah itu membaca surat Fatihah, maka diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini menurut mazhab Hanafi tentang kewajiban, wajib yang dilakukan ya. Kemudian membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah. Ini dimasukkan ke dalam hal yang diwajibkan. Artinya ketika salah atau terjadi tadi seperti terbalik itu, tidak perlu diulang sholatnya. Cukup dengan melakukan sujud sahwi saja. Sekalipun itu dia juga dimasukkan ke dalam rukun sholat. Karena ini kan tadi disebutkan oleh Imam Hanafi, tetap dia baca, hanya saja bacanya terbalik, kan begitu. Nah, yang nggak boleh itu apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Bagi setiap orang yang bagi setiap orang ya. Hanya saja memang ada hadis mengatakan ya, dikatakan la sholata lima lam yaqra bi ummil kitabi illa ayyakuna indahu imamun, ya, atau illa ayyakuna ma'muman, ya. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah, kecuali kalau dia menjadi makmum, maka dia dibolehkan tidak membaca surah Al-Fatihah, karena sesungguhnya dia sudah mendengar bacaan surat Fatihah dari imam. Nah, ini juga kaitannya dengan makmum masbuk, ya. Makmum masbuk itu juga karena ini kondisi tertentu ya, makmum masbuk, maka dia tidak harus membaca surat Fatihah pada saat ruku, tidak boleh. Lebih baik ikut ruku saja sebagaimana apa yang dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh imam. Jadi idza adrakal imama rakka'a, ya, idza adraka al imama rakka'a farka'u. Kalau kamu melihat imam ruku, ya sudah ruku aja. Nanti kekurangannya baru ditambah kan gitu. Kalau dianggap sempurna, ya sempurna, berarti dia tidak menambah. Membaca surat yang lain ini dianggap juga wajib. Ya. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang panjang ya, maksudnya penjelasannya ini. Nah, di sini dikatakan membaca surat yang lain setelah membaca Fatihah, ini menurut mazhab Hanafi, setiap rokaat dalam surat sunnah dan witir, dan pada 2 rokaat pertama dalam surat fardu. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, cukuplah seseorang membaca surat paling pendek atau sejenisnya, seperti 3 ayat yang pendek atau 1 ayat yang cukup panjang. Contoh 3 ayat yang pendek misalnya, di sini disebutkan dalam surat Al-Mudaththir ya. Dia menyebutkan bacaan surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Itu cukup segitu aja. 3 ayat saja itu sudah dianggap mencukupi. Dan di dalamnya sudah mencakup 10 kata atau 30 huruf hijaiyah, huruf yang bertasydid dihitung menjadi 2 huruf. Ini menurut masalahnya. Apabila ketiga ayat ini diganti dengan 1 potong ayat panjang dengan jumlah seperti itu, maka itu pun dibolehkan. Misalnya saja dengan membaca sepenggal ayat kursi, ya, Al-Baqarah 255. Nah, ini menurut pendapat Hanafi, maka itu sudah dianggap cukup dia membaca surat yang lainnya. Berarti menurut Hanafi tidak cukup atau dianggap dia meninggalkan yang wajib kalau dia bacanya cuma 3 huruf
Alif lam mim Allahu akbar misalnya, atau satu huruf nun Allahu akbar. Ya itu kebangetan banget masa baca kayak gitu. Sebenarnya ya kan bisa saja. Ternyata ada pembahasannya di sini ya para imam ini. Ini Imam Hanafi dulu nih. Karena banyak. Nah, terus kemudian yang dianggap wajib oleh mazhab Hanafi, hendaknya tidak memperbanyak jumlah gerakan dari gerakan sholat yang diwajibkan. Seperti misalnya menambahkan jumlah sujud dari jumlah yang semestinya. Apabila seseorang melakukan hal itu, maka gerakan tambahan tersebut tidak dihitung dalam sholatnya. Dan apabila ia melakukan karena lupa, maka dia wajib untuk melakukan sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi aja. Ya, tidak perlu diulang. Karena ini terkait dengan wajib atau kewajiban di dalam sholat. Tidak termasuk ya dianggap rukun. Yang jelas dia akan melakukan. Hanya saja kelebihan. Nah, kemudian yang keempat, bertumakninah pada setiap rukun sholat, seperti pada ruku dan sujud. Tumakninah yang wajib menurut mazhab Hanafi adalah menenangkan anggota tubuh dalam sejenak hingga setiap anggota tubuh tersebut berada pada tempatnya, posisinya. Paling tidak selama 1 kali bacaan tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanallah. Ya, tasbih. Kalau tasbih sujud seperti itu 1 kali. Nah, kemudian menurut mazhab Hanafi juga yang dianggap sebagai kewajiban, duduk tahiyat pertama pada setiap sholat. Ya, meski dalam sholat sunnah. Ya, itu juga termasuk kewajiban di dalam sholat. Itu yang kelima. Yang keenam, membaca tasahud dengan bacaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Setelah membaca tasahud tersebut, diwajibkan bagi pelaksana sholat untuk langsung berdiri untuk melaksanakan rakaat ketiga tanpa menambahkan sholawat pada tasahud tersebut atau yang lainnya. Apabila ia menambahkan bacaan lainnya karena lupa, maka ia harus melakukan sujud sahwi. Sedangkan jika ia menambahkannya secara sengaja, maka dia wajibkan untuk mengulang sholatnya. Kalau ini sengaja, kalau tidak enggak. Meskipun sholat tersebut tetap dianggap sah menurut mazhab Hanafi. Kalau kita kan pakai sholawat sedikit, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, langsung berdiri. Ya kan? Nah, itu mungkin pendapat dari Imam Syafi'i. Ya, itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi tidak sholawat di situ, karena dia bacaannya seperti yang di dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud, di mana tidak ada bacaan sholawat, ya tahiyat tuh pas sampai situ saja. Nanti kita akan lihat nanti. Kemudian yang ketujuh, melafalkan kata salam sebanyak 2 kali pada setiap penghujung sholat. Nah, ini menurut mazhab Hanafi salamnya 2 kali. Nah, kalau kita kan salam yang sekali itu sudah termasuk rukun. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah ya, salam pertama itu rukun, ya kan? Atau dimasukkan dalam wajib, bukan ya? Terus dalam wajib. Nah, kalau dia ini 2 kali. Nah, kemudian ini menurut mazhab Hanafi tadi ya, melafalkan membaca doa kunut di rakaat ketiga sholat witir. Ini menurut mazhab Hanafi, tepatnya setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya saat berdiri. Nah, ini disebutkan ya, membaca doa kunutnya, tapi beda cara bacanya ini ya, tempat membacanya beda. Membaca doa kunut di rakaat ketiga setelah sholat witir ya, di dalam sholat witir ini, berarti tidak di dalam sholat subuh ya. Tepatnya setelah membaca surat Fatihah dan surat lainnya. Jadi setelah habis baca surat lainnya, kemudian langsung baca doa kunut. Dia tidak ruku dulu. Ini menurut mazhab Hanafi.
melakukan takbir sebanyak 3 kali pada setiap rakaat sholat id. Nah ini insya Allah akan dibahas nanti. Jadi menurut pendapat Hanafi, takbirnya cuma 3 kali. Sedangkan kita mazhab Syafi'iyah dan kalau ada mazhab yang lainnya itu nanti kita akan bacaan semua akan kita bacakan. Itu 5 kali. Imam sholat jemaah diwajibkan untuk melantangkan suaranya saat sholat subuh, saat sholat id, saat sholat Jumat, saat sholat tarawih, saat sholat witir pada bulan Ramadan, serta 2 rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya. Sedangkan orang yang sholat sendirian dibolehkan untuk memilih antara melantangkan dan merendahkan suaranya pada setiap sholat yang dilakukan. Namun paling utama baginya, yaitu bagi orang yang sholat sendirian ya, dengan melantangkan suara ketika melakukan sholat yang diwajibkan. Ya, ini yang paling utama ya. Namun yang paling utama baginya adalah dengan melantangkan suara ketika melakukan sholat yang diwajibkan kepada seorang imam untuk melantangkan suaranya dan merendahkan suara ketika melakukan sholat yang diwajibkan kepada imam untuk merendahkan suara. Maksudnya ya di waktu saat melantangkan suara, yaitu maghrib, isya dan subuh, hendaknya dilantangkan seorang imam, dikeraskan. Tapi pada saat sholat yang sir, maka dipelankan. Ini termasuk wajib juga di dalam mazhab Hanafi. Imam sholat berjamaah dan orang yang sholat sendirian harus sama-sama merendahkan suaranya saat melakukan sholat sunnah, sholat zuhur, sholat asar, rakaat ketiga sholat maghrib, 2 rakaat terakhir sholat di sini sholat isya ya, terus sholat khusuf atau sholat gerhana matahari, sholat kusuf gerhana bulan, dan sholat istisqa atau meminta hujan. Tapi di sini ada perbedaan pendapat. Nah, ini berarti boleh, ini hendaknya disuruh untuk dibaca sir ya, merendahkan suara. Tapi nanti ada pendapat yang lainnya di mana kalau sholat khusuf itu keras, dilantangkan. Dan ini karena ya melihat dari sholat seperti kayak sholat id, karena id kan dilantangkan. Ya kayak sholat gerhana matahari itu juga dilantangkan. Ini berarti pendapat mazhab Hanafi. Kemudian yang diwajibkan ada 17 Pak. Baru 12 nih. Makmum tidak boleh sama sekali untuk memperdengarkan suaranya saat sholat di belakang seorang imam. Ini menurut mazhab Hanafi. Artinya makmum cukup membaca untuk dirinya sendiri. Iqra'u fi nafsika. Ya, bacalah ya surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Ya, kalau seandainya dia baca itu untuk dirinya sendiri, untuk bagi yang makmum. Dalam sholat sir, ya. Begitu pula juga di dalam sholat yang jahar. Jangan melebihi dari bacaan imam. Kemudian yang ke-13, melekatkan tulang hidung hingga sampai dahi di atas tempat sujud tatkala bersujud. Ini menurut mazhab Hanafi. Lagi-lagi. Ya. Juga sama. Ini dianggap semacam kewajiban. Ya, tidak menjadi rukun. Ya, ini tidak menjadi rukun. Kemudian 14, memulai sholat harus dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk melafalkan atau tidak cakap dalam pelafalannya, maka boleh bagi orang tersebut untuk memulai sholat dengan asma Allah yang lain. Ya, waktu itu ada pembahasannya, tapi kita belum membahas secara detail ya tentang takbir itu sendiri ya. Karena kalau membaca takbir itu sendiri, kemarin kan saya udah bahas bahwa Allah itu kalau A-nya dipanjangkan itu tidak boleh. Tidak mencukupi takbirnya. Kalau misalnya atau tidak kalau menyalahi. Allahu Akbar. Karena A-nya di sini akan menjadi sebuah pertanyaan, harful istifham. Artinya seolah-olah itu menyangsikan. Apakah Allah itu besar? Begitu. Oleh karena itu jangan A-nya panjang.
Ini juga ada juga akbar dengan panjang juga nggak boleh. Tidak ada beberapa sebagian nanti tentang seluk-beluk tentang takbir ya. Misalnya ikbar, akbar, karena dia itu akan maknanya beda. Maknanya itu seperti gendang besar, gendang besar maknanya. Oleh karena itulah bacanya harus pas. Allahu Akbar. Kalau Allahnya memang betul, karena itu lafdzul jalalah, asma Allah, nama Allah, maka Allahnya dipanjangkan. Ya, tapi tidak usah panjang sekali. Allahu Akbar. Kecuali kalau itu adzan ya. Adzan itu memang beda, memang dia panjang. Ya. Tapi akbarnya biasanya pendek ya. Nggak pernah kita mendengar Allahu Akbar, nggak. Allahu Akbar, nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi kalau Allahu Akbar, nah itu ada, itu pas, itu yang benar. Tapi barnya nggak panjang ya. Tapi ada juga lupa yang memang dia mungkin belum tahu barnya panjang, ada juga itu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa juga kan gitu. Nah itu kurang pas. Maka kalau dilihat nanti di situ ada tentang membaca takbir itu. Baik, silakan. Ini juga udah dibuka, berarti tandanya udah harus menyudahi. Sebenarnya banyak Pak. Nanti insya Allah kita akan bahas supaya satu-satu. Saya akan buat PowerPoint-nya nanti. Ada yang sempurna, ada yang sah. Apakah pertama kita boleh ganti-ganti mazhab? Yang penting sah. Apakah kita sempurnanya atau sahnya? Yang kedua, ini dengan asumsi bagi kita sempurna ya, Pak. Karena kita nggak ada yang mengatakan sebelah, kita ada yang sebelah. Bagi kita sempurna sehat, apa kita boleh? Sering kita amal aja lah. Yang penting sudah lupa aja. Kita sudah mengaji dalam paham. Iya. Ada yang begitu tadi saya baca ya. Iya. Benar. Apakah kita cari sempurnanya atau sahnya? Iya. Dan yang kedua, dalam hal suara imam. Apa bisa perhatikan itu dipanggil memanggil Umar atau dengan Al-Quran. Coba dipanggil kalau coba kalau Umar panggil imam, suaranya seperti apa? Mau suaranya kencang. Rasulullah turunkan itu suara. Kalau baca suaranya pelan. Rasulullah teruskan itu suara. Sebenarnya suara yang mana yang Oke. Baik, yang pertama, apakah boleh kita berbeda-beda mazhab ketika dalam sholat sesuai dengan kehendak kita? Ada satu pendapat dari ya ulama mazhab Syafi'iyah ya. Dalam bermazhab kita sebaiknya satu saja. Dipilih satu. Kayak kita di sini rata-rata di Indonesia ini mazhab Syafi'iyah. Satu saja. Nah ini tentang bermazhab ini memang banyak pelik. Ada saudara kita yang mengatakan, mengapa harus bermazhab? Nggak perlu. Kita harus ke Quran hadis saja. Ulama nggak usah dipakai kita. Ulama itu kan tidak maksum. Dia juga salah. Padahal jangan dikira bahwa itu ada hadisnya. Tentang para ulama itu adalah sebagai pewaris Nabi. Ya, al-ulama'u warasatul anbiya. Dan para ulama itulah kepanjangan daripada kepanjangan tangan Nabi atau kepanjangan mulut Nabi gitu. Hakikatnya pun juga saudara kita yang mengatakan seperti itu ya pakai ulama juga. Ulamanya dia juga gitu, sama. Satu itu. Artinya bermazhab sebaiknya pilih satu saja yang menurut pandangan kita itu bisa dijadikan satu sandaran yang kuat. Ya itu. Nah, kapan kita boleh untuk berbuat talfik ya atau memilih salah satu mazhab? Ketika dalam kondisi tertentu yang membuat kita itu akan bingung ketika kita menerapkan dengan mazhab kita. Misalnya pada saat kita di Masjidil Haram atau kita ada pergi haji, nah kita boleh bertalfik.
Hanya saja tarfik yang kita lakukan itu harus satu rangkaian. Misalnya, kalau kita batal wudunya menggunakan batal wudunya Imam Malik, maka cara wudunya pun kita harus juga, cara sholatnya pun atau cara wudunya pun kita harus pakai Imam Malik gitu. Jadi yang tidak boleh itu adalah memilih yang enteng-entengnya saja, tidak seperti itu. Sebaiknya kita bermazhab itu satu saja, sebaiknya. Dalam ini sebenarnya dengan adanya berbagai macam pendapat ini ada perlunya, ada baiknya. Pada saat-saat tertentu, dalam kondisi tertentu kita dibolehkan untuk merubah mazhab kita karena kondisi. Nah, tetapi tetap saja harus ada rangkaian yang tidak boleh putus. Sehingga misalnya boleh jadi batal wudunya dia misalnya wudunya dia pakai cara Imam Syafi'i, tapi batal wudunya dia pakai Imam Malik misalnya. Itu tidak pas. Misalnya kalau Imam Syafi'i wudunya cukup dengan mengusap sebagian kepala, sebagian doang dengan satu siukan tangan 3 jari batal begini, ya, atau satu ini cukup kan. Sedangkan Imam Malik kan atau Imam Hambali itu kan harus basah semua sampai ini ya. Ya, arti semuanya basah. Nah, bagi orang yang sakit kepala kan pening itu kalau lagi sakit kepala. Nah, pada posisi seperti itulah. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan alternatif itu. Mungkin kita pada saat dengan sangat pusing sekali kepala kita, kalau kena air itu sakit, teng gitu ya, sakit-sakitnya, maka kita bisa menggunakan ya Syafi'i gitu. Nah, artinya dibolehkan, tapi sebaiknya ketika bermazhab itu satu saja. Tidak boleh berbagai mazhab gitu, seenak-enaknya saja. Itu berarti ya mencari enteng-entengnya saja. Itu tidak boleh. Ulama sepakat itu tidak boleh begitu. Nah, kita boleh jadi memang itulah fikih. Al-fikhu ya al-fahmu. Fikih itu adalah sebuah pemahaman. Maka terjadi perbedaan itu suatu keniscayaan. Nah, di sini dituntut toleransi di antara kita, menghormati di antara kita. Ya, artinya semua yang dilakukan oleh kita itu bersandarkan pendapat para ulama mazhab, dan juga ada dalil-dalilnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang ada satu sisi tidak dipakai di ulama ini, ada satu sisi tidak dipakai di ulama ini, bahkan mungkin dibilang itu harus ditinggalkan misalnya. Itu ya, semuanya saya kira benar selama itu ada sandarannya, dalilnya baik dari Al-Quran maupun hadis. Mereka menyikapi berbeda ini karena menyikapi dalil yang ada dalam hadis dan juga dalil yang ada di dalam Al-Quran. Seperti wudu saja, itu para imam mazhab yang 4 ini berbeda. Misalnya rukun wudu bagi Imam Hanafi cukup 4 saja, yaitu membasuh muka, membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Itu 4 aja. Ya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. 4 saja. Tetapi ulama yang lainnya berbeda pendapat. Imam Syafi'i rukun wudu ada 6. Ya. Beliau Imam Syafi'i memasukkan niat di dalam rukun wudu. Ya, dan memasukkan di situ tertib. Nah, sementara Imam Malik itu rukun wudu ada 7. Beliau menambahkan selain daripada niat ya di awal. Nah, cara niatnya pun beda. Kalau niatnya madhab Syafi'iyah itu di awal mau disebutkan karena dalam hadis disebutkan ya sesuai dengan apa itu ada suatu pendapat ya, dikatakan seperti dalam rukun sholat an-niyatu muqtarinatun bitakbir. Niat itu berbarengan dengan membaca takbir. Sedangkan takbir itu adalah permulaan yang harus dilakukan menurut mazhab Syafi'iyah ya.
itu untuk melakukan sholat gitu. Nah, oleh karena itu beliau mengkiaskan ke situ, menarik kepada pelaksanaan kapan membaca niat saat wudhu. Madhab Syafi'iyah mengatakan saat mencuci muka, membasuh muka. Itu karena mengambil dari ayat surat Al-Maidah ayat 6. Anggota wudhu yang paling atau yang dianggap rukun yaitu membasuh muka pertama kali. Maka pada saat membasuh muka disitulah membaca niat gitu. Sedangkan Imam Malik beda. Kalau Imam Malik boleh membaca niat beberapa saat sebelum melaksanakan wudhu. Beberapa saat sebelum melaksanakan wudhu di situ. Nah, kalau Imam Malik bahkan ditambah ketika wudhunya itu yang ketujuh, yaitu menggosok-gosok itu termasuk rukun, menggosok-gosok. Sedangkan imam yang lain menganggapnya sebagai sunnah gitu. Ini perbedaan pendapat jadi gitu. Nah, kalau imam mazhab Hambali ya, yang banyak dirujuk oleh saudara-saudara kita ini ya, itu dia tidak menjadikan syarat itu sebagai rukun. Tapi syarat tidak menjadikan niat itu sebagai rukun, tetapi sebagai syarat saja. Tidak rukun, artinya sebagai syarat sahnya melakukan wudhu gitu. Nah, sementara yang lainnya itu mazhab Hambali itu ditambah dengan istilah selain tertib juga ada mualah. Sama juga Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tertib saja, mualah itu menjadi sunnah. Mualah itu apa? Yaitu pindah ke anggota wudhu yang lainnya sebelum anggota wudhu yang lainnya kering. Itu disebut dengan mualah. Ya, kalau tertib kan bisa saja bisa lama. Tapi kalau mualah, ya, misalnya sampai kering ini, maka dia harus lebih cepat untuk melaksanakan anggota wudhu yang lainnya. Begitu. Ini perbedaan ya pendapat, jadi saya kira. Ini menurut beberapa imam mazhab ya. Terus selanjutnya tadi itu apa ya? Suara imam. Kalau di hadis tadi itu hadis itu Pak ya, itu hadisnya. Di mana Umar disuruh melantangkan, ya kan? Umar sudah menurunkan karena Umar ini kalau ngomong kerasnya luar biasa. Ya, sedangkan Abu Bakar tuh orangnya lembut, suaranya tenang gitu. Kalau di sini kayak mungkin Ustadz Roni kali ya suaranya kayak gitu. Kalau Ustadz Azmi itu kan lantang gitu ya. Wah, ngangkat gitu ya. Ya kita. Sebenarnya itu tujuannya agar tidak berlebihan. Artinya Rasulullah itu menyenangi at-tawassut, sederhana. Ya tidak terlalu juga tidak terlalu kurang. Nah, sedang-sedang at-tawassutu ya. At-tawassutu. Jadi beliau jadi kesederhanaan atau keseimbangan pertengahan itu yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dengan suara lantang boleh saja. Dengan suara yang lantang sekali gitu. Supaya misalnya terdengar oleh jamaah di belakang. Kalau seandainya tidak menggunakan mic gitu atau tidak menggunakan speaker, maka sebaiknya dilantangkan supaya yang di belakang terdengar. Nah, begitu. Apalagi itu surah Al-Fatihah. Nah, itu maka dilantangkan supaya mendengar semuanya. Nah, dalam posisi tertentu itu bisa digunakan. Ya. Karena ini ulama yang mengambil ya, tapi kalau dalam hadis langsung seperti itu. At-tawassut ya, Rasulullah menghendaki itu. Ya. Kalau seandainya ya inilah memang banyak ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu selalu Rasulullah itu mengambil ya sesuatu yang lebih cenderung kepada yang menengah ya. Rasulullah kadang-kadang tidak terlalu dan sebagainya. Misalnya mengapa misalnya Rasulullah katakanlah misalnya ke masalah dzikir jama'i yang dengan suara yang mengeraskan gitu ya. Padahal ada dalilnya juga gitu ya. Nah itu kan juga kan kalau seandainya itu ada yang mengatakan kalau seandainya Rasulullah itu mengeraskan betul-betul, wah bagaimana dengan umatnya? Akan lebih keras juga. Ya begitu juga kayak posisi Rasulullah gitu ya. Kalau Rasulullah itu misalnya mencari penghidupan itu, mencari kekayaan yang luar biasa, bagaimana dengan umatnya?
Makanya Rasulullah sedang. Ya, tapi beliau kaya juga, mampu gitu ya. Tapi tidak kaya sekaya bagaimana kayak Nabi Sulaiman gitu ya. Ya, tidak sekaya itu, tapi sederhana. Karena Rasulullah menghendaki itu tadi, kesederhanaan. Tapi luar biasa dalam antara memberikan dengan menggenggam itu lebih banyak memberikannya. Saya kira itu untuk sementara. Barangkali ada yang mau berpendapat menambahkan, silakan. Ya, menambahkan. Ya, barangkali ada yang menambahkan. Ya, silakan. Ya, ya. Tumit. Ya. Iya, hadisnya ada. Iya. Ah. Oh ya. Iya. Ya, kalau lihat hadisnya itu sebenarnya di situ ada disebutkan ya apa ya, yang pinter bacaan Qur'annya, ya, yang lebih utama kalau dalam hadisnya itu disebutkan. Nanti ada disebutkan juga oleh para ulama di sini tentang itu. Kalau dilihat hadisnya, urutannya itu pertama memang tidak harus hafal Quran, tidak harus hafal Quran semuanya maksud saya. Artinya 30 juz tidak. Yang penting ada beberapa surat yang dia hafalkan. Karena itu penting. Surat Al-Fatihah ya juga harus ya. Karena membaca surat ini tidak masuk rukun ya. Tidak masuk rukun. Tapi memasukkan ke dalam wajib saja. Sebagian ulama tadi begitu. Nah, kalau dia yang rukun itu hanya surat Al-Fatihahnya saja. Karena sangat ini sekali kalau bagi misalnya katakanlah membaca, tapi ini bagi imam ya, khusus bagi imam itu memang begitu. Kedudukannya seperti itu. Pertama memang harus yang lebih pintar membaca Qur'annya. Jadi yang lebih, tapi di situ tidak disebutkan harus hafal semua 10-30 juz. Ya, di antaranya dia sudah menghafal beberapa surat. Nah, saya kira itu. Nah, kemudian baru hafal beberapa hadis tadi sebutkan ya. Baru kemudian lantang suaranya bagus bacaannya. Dan kemudian yang lebih tua atau menikah. Ini kayaknya tambahan, memang ada sih di situ. Memang disebutkan, memang ada. Bahkan disebutkan di situ ada satu ulama mengatakan memang kalau belum menikah itu belum disebut mutkin gitu. Ada juga kalanya belum mutkin. Karena kalau orang sudah menikah itu kan sudah menjadi kepala rumah tangga dan sudah bisa mengatur bagaimana dia menjadi seorang kepala rumah tangga begitu. Artinya dia sudah layak menjadi pemimpin gitu. Sekalipun memang ya tidak mengharuskan juga dia harus menikah terlebih dahulu. Karena ada juga di beberapa tempat yang berbeda pendapat. Ini karena fikih sih Pak ya, nggak bisa dijadikan sandaran satu. Harus dia menikah baru dia menjadi seorang imam. Iya. Iya. Dan ini memang banyak perbedaan pendapat Pak. Di sana, di luar sana, terutama di luar negara kita, banyak yang menggunakan imam-imam itu anak-anak kecil.
yang sudah hafal Quran yang luar biasa dan bacaannya bagus. Itu yang dipakai. Walaupun di belakangnya orang-orang tua yang sudah berjenggotan dan semuanya semua. Ada banyak orang tua-tua di belakang itu sambil menangis juga. Ketika yang baca itu. Karena berpatokan dengan hadis itu. Menurut saya gitu. Iya, masih ada. Tapi kalau kita berpatokan kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pada saat itu, memang karena Nabi sih ya. Tidak ada yang berani untuk menjadi imam kalau ada Nabi Muhammad. Kecuali ketika, ya yang terbaik ya. Tidak ada yang berani menjadi imam. Ya, sampai-sampai pernah terjadi Pak. Ketika Abu Bakar menjadi imam, Nabi Muhammad dalam posisi kalau nggak salah sakit saat itu. Kalau itu saya lihatnya, iya, iya. Maksudnya sholat memimpin jin. Kalau itu saya nggak baca saya. Nah itu saya di sini tidak dijelaskan ya, apa itu apa memimpin jin, saya nggak tahu tapi ya, iya mundur. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad menunjukkan silakan dengan isyarat tapi tanpa suara. Gitu. Nah itu ada berbagai pendapat tentang ulama menyikapi hadis itu. Ada yang mengatakan boleh ya seorang imam itu istikhlaf, digantikan oleh orang lain. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, itu bukan menandakan bahwa itu boleh digantikan imam dengan yang lainnya dalam posisi yang tidak ada apa-apa ya. Itu hanya sebagai keutamaan bagi seorang nabi. Ya, mempunyai kekhususan dan ini tidak boleh diikuti yang lainnya gitu. Ada ya. Iya, itu hanya boleh, ya, ya betul. Itu memang ada yang membolehkan, hanya saja dibolehkan pada sholat sunnah saja. Kalau sholat wajib sebaiknya hafal. Ada yang hafal aja, yang mampu hafal saja. Itu. Setelah saya cari-cari memang seperti itu. Ya, tapi ada juga yang kalau memang misalnya satu jamaah ini tidak ada yang bisa hafal. Semuanya nggak ada yang bisa hafal nih Al-Quran nih misalnya. Nah itu sampai mengatakan imam itu membolehkan. Artinya bukan berarti mengenteng-entengkan gitu. Jadi dibolehkan juga gitu. Kalau seandainya. Tapi kan saya kira jamaah itu pasti ada yang hafal beberapa surat. Saya kira itu kali ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan itu dari diri saya yang dhaif ini. Insya Allah nanti kita akan buat lagi semacam ini aja. Buat apa kayak PowerPoint gitu tentang perbedaan-perbedaan ini. Mengapa saya kemukakan perbedaan ini agar kita juga dapat pencerahan gitu Pak. Bukan berarti untuk kita harus silakan milih, tidak. Artinya betul kata Pak Raja, kita harus bermazhab satu saja. Pilih salah satu yang mana yang paling kuat menurut kita. Sehingga terjadi kalau ada perbedaan itu kita harus saling menghormati. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.